Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang pemasangan solar PV panel gitu ya. Ada beberapa macam pemasangan yang bisa kita pilih. Oke, secara umum pemasangan solar panel itu ada 3 jenis. Pertama ada yang on grid, kedua ada off grid, dan yang ketiga adalah hybrid. Nah, video singkat ini saya akan coba bahas ketiga-tiganya secara ringkas ya. Saya mulai dari on grid dulu. On grid itu seperti apa? Oke, pertama, on grid itu dinamakan juga grid tie. Jadi listrik dari grid itu maksudnya adalah listrik dari penyedia listrik utama. Jadi kalau di Indonesia biasanya dari PLN. Nah, on grid itu rumah atau kebutuhan listrik kita itu masih bisa disuplai oleh grid gitu. Nah, solar panel itu digunakan sebagai sumber listrik utama. Misal pada siang hari seperti ini gitu ya, kita mendapatkan sinar matahari, hasilnya adalah kita mendapatkan listrik dalam bentuk listrik DC. Nah, kemudian kita ubah dari listrik DC ini menjadi listrik AC ya, listrik alternate current, menjadi listrik AC, lalu kita bisa gunakan listrik ini untuk memenuhi kebutuhan di rumah kita. Nah, ini terjadi kalau siang hari gitu. Tapi kalau misalnya sore hari atau malam hari, lebih jelasnya lagi gitu ya, tidak ada sinar matahari yang dapat pada malam hari, maka otomatis solar panelnya tidak menghasilkan listrik. Nah, sebagai backupnya kita gunakan listrik dari PLN gitu, dari grid. Nah, untuk on grid ini kita perlu, oh ya satu lagi, kalau misalnya di siang hari listrik yang dihasilkan oleh solar panel itu sangat besar gitu. Kemudian kebutuhan listrik di rumah kita tidak begitu besar, artinya kan ada listrik berlebih. Nah, itu kita bisa ekspor ke grid. Dulu PLN menerapkan sistem ini, tapi sekarang sepertinya sudah tidak. Mungkin nanti ada perubahan lagi, ya harus diupdate lagi informasi ini. Yang jelas pada saat listrik yang dihasilkan oleh sistem solar PV kita berlebih, kita bisa ekspor. Nah, kalau misalnya kurang, tidak berlebih ya, misal kebutuhan kita lagi besar dan kemudian produksi listrik dari solar PV tidak terlalu besar, maka kita import dari grid. Itu kira-kira penjelasan dari sistem on grid. Nah, untuk sistem on grid ini kita perlu izin dari penyedia layanan listrik utama yaitu PLN di Indonesia. Dan untuk skema ekspor impor kita perlu juga KWH meter gitu. Meter di sini yang menunjukkan berapa importnya, berapa ekspornya. Ini on grid ya. Kita tidak perlu baterai. Kenapa? Karena diasumsikan bahwa listrik dari grid itu sudah reliable, kapanpun kita butuh itu ada. Nah, sekarang kita beralih ke listrik yang off grid. Oke, untuk yang kedua adalah off grid. Off grid itu pertama tidak tersambungkan dengan grid. Jadi biasanya ini diterapkan di daerah-daerah yang memang tidak terjangkau dari listrik dari grid dari PLN ya, atau memang ownernya tidak mau terhubungkan dengan grid walaupun sudah ada grid di wilayah tersebut. Prinsipnya seperti apa? Jadi kalau misal di siang hari kita dapat sinar matahari, maka solar panel tersebut menghasilkan listrik, tentu saja listrik DC ya. Kita akan masuk dulu ke charge controller. Charge controller ini fungsinya adalah untuk mengatur apakah dia untuk mengisi, kemudian atau itu langsung ke beban gitu ya. Yang dikerjakan oleh charge controller ini. Nah, misal di listrik yang dihasilkan oleh solar panel ini cukup besar gitu ya. Maksudnya besar ini adalah lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan di rumah gitu, di beban kita. Maka ya sebagian pertama akan menyuplai ke rumah, kemudian kelebihan listriknya akan digunakan untuk mengisi baterai ini. Sehingga nanti pada saat sinar matahari sudah tidak terlalu terik, misal sudah mulai sore hari atau pagi hari gitu ya, maka
itu akan disuplai atau dibantu dari baterai ini. Jadi ada sumber backup dari baterai. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Jadi pada saat produksi solar PV berlebih, gitu ya, maka listriknya akan disimpan di baterai. Nah, kemudian kalau produksi listrik solar itu kurang dari beban, gitu, maka baterai listrik yang ada di baterai kita gunakan untuk menyuplai listrik. Nah, kekurangan dari sistem off grid ini adalah pada saat baterai sudah penuh, misal, ini siang hari misalnya, baterai sudah penuh dan listrik yang dihasilkan juga cukup besar, lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan di rumah, maka ya mau tidak mau kita harus buang produksi listrik tersebut. Kenapa? Karena kita tidak punya tempat penyimpanan lain, sudah penuh. Itu pertama. Yang kedua adalah kekurangannya adalah pada saat baterainya sudah kosong nih, sudah di bawah DOD yang kita desain lah gitu ya. Dan listrik yang dihasilkan solar panel juga nggak terlalu besar gitu, lebih kecil dibandingkan beban. Ya mau tidak mau kita hanya punya pilihan mati listrik di situ. Makanya pada saat mendesain sistem off grid kita perlu perhitungkan data cuaca tahunannya seperti apa. Kemudian kita punya dua pilihan tuh untuk meminimalisir mati listrik di off grid. Pertama kita bisa perbesar baterai kapasitasnya. Jadi begitu listrik itu dihasilkan cukup banyak, maka kita bisa nyimpan lebih banyak. Jadi tidak ada energi yang dibuang lah, kasarnya begitu. Atau kedua, kita bisa perbesar solar panelnya dengan baterai yang secukupnya lah untuk satu hari gitu ya. Kenapa begitu? Karena dengan kita menggunakan solar panel yang cukup besar, yang sangat besar, maka kita bisa membuat baterai yang kita miliki itu terisi penuh walaupun solar panel kita walaupun cuaca tidak begitu bagus. Nah, akhirnya dengan cara seperti itu mati listriknya atau electricity shortage-nya bisa terminimalisir. Atau ada pula apa namanya opsi lain yaitu kita terapkan juga optional generator, bisa diesel, bisa genset yang lainnya. Tentu saja semuanya membutuhkan investasi yang lebih besar gitu. Apakah baterai kita perbesar atau solar panel kita perbesar atau genset kita gunakan, semuanya uh, akan menambah investasi lah, biaya investasi. Nah, lalu ada yang ketiga gitu ya. Yang ketiga namanya hybrid. Hybrid itu apa? Hybrid itu sebenarnya gabungan antara off grid dan on grid. Nah, bedanya on gridnya ini sama ya. Misal ini kita ini solar panel menghasilkan listrik, kemudian ini ada solar charge controller, kita sama lah kayak off grid ya. Tapi kita juga gunakan grid, utility grid gitu dari PLN. Pada saat apa? Pada saat tadi, pada saat uh, listrik di baterai sudah kosong, kemudian produksi listrik dari panel juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah, maka kita switch sistem dari solar PV kita ke grid. Dan yang hybrid ini biasanya memang sudah ada di wilayah yang terfasilitasi dengan grid, dan mungkin memang mungkin yang daerah-daerah yang sudah tergrid tapi sering mati lampu itu biasanya kita bisa kasih opsi seperti ini. Lalu ya atau ada memang orang-orang yang memang ingin green secara pribadi gitu ya. Jadi kita gunakan energi listrik dari solar panel. Nah, secara keekonomian ya dari ditinjau dari harga listrik di Indonesia seperti sekarang mungkin memang yang paling menguntungkan adalah on grid. Kenapa? Karena kita bisa mengurangi biaya konsumsi listrik gitu dan tidak perlu baterai kan ya. Baterai itu komponen yang paling mahal. Nah, tapi ya permasalahannya adalah kita perlu izin dari PLN dan apakah PLN masih menerima skema ekspor impor, kita juga perlu update dari peraturan yang di wilayah tersebut. Nah, kalau untuk menggunakan baterai itu sudah hampir dipastikan tidak akan mendapatkan untung dibandingkan dengan listrik dari PLN, dari grid. Ya, tapi tadi kita memang kelebihannya dari off grid itu adalah untuk daerah-daerah yang memang belum tersentuh dari listrik PLN. Oke, mungkin itu pembahasan saya tentang pemasangan ya, tipe-tipe pemasangan solar panel. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.